Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari kitab Yeremia. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari kitab Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, "Amin. Semoga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarlah perkataan yang akan kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, "Beginilah sabda Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel, daripada tengkuk segala bangsa." Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, "Pergilah dan katakanlah kepada Hananya, beginilah sabda Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya." Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan. Sungguh,
Aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan." Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ketujuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah kamu berdoa bukan untuk mencari kehendak Tuhan, tetapi sebenarnya hanya ingin Tuhan menyetujui apa yang sudah kamu inginkan? Kita mungkin pernah berada dalam situasi seperti itu. Kita sudah punya keputusan, sudah punya keinginan, sudah menentukan jalan yang ingin ditempuh. Lalu kita berdoa, tetapi diam-diam berharap Tuhan mengatakan, "Ya, lakukan saja." Dan ketika ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, hati kita langsung merasa lega. Hari ini, sabda Tuhan mengajak kita berhati-hati. Pada zaman Nabi Yeremia, ada seorang nabi bernama Hananya yang menyampaikan kabar yang sangat menyenangkan bagi bangsa Yehuda. Ia mengatakan bahwa Kuk Babel akan segera dipatahkan dan keadaan mereka akan segera dipulihkan. Siapa yang tidak ingin mendengar kabar seperti itu? Setelah penderitaan panjang, tentu semua orang ingin percaya bahwa semuanya akan segera berakhir. Bahkan Yeremia sendiri berkata, "Amin, semoga Tuhan berbuat demikian." Namun Yeremia kemudian mengingatkan bahwa tidak semua pesan yang menyenangkan hati otomatis berasal dari Tuhan. Disinilah kita menemukan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kadang kita juga lebih suka mendengarkan suara yang sesuai dengan keinginan kita. Ketika hati kita sedang terluka, kita ingin mendengar bahwa kita tidak perlu mengampuni. Ketika ingin melakukan sesuatu yang sebenarnya keliru, kita mencari orang yang mengatakan bahwa itu tidak masalah. Ketika Tuhan mengajak kita berubah, kita berharap menemukan alasan untuk tetap seperti semula. Tanpa sadar, kita bukan lagi mencari kebenaran, kita sedang mencari pembenaran. Padahal mendengarkan Tuhan berarti bersedia menerima sabdanya, bahkan ketika sabda itu tidak sesuai dengan apa yang ingin kita dengar. Tuhan memang bisa memberikan penghiburan, namun terkadang Ia juga menegur. Kadang Ia meminta kita menunggu, kadang Ia meminta kita melepaskan sesuatu yang sangat kita inginkan. Kadang Ia mengajak kita mengambil jalan yang lebih sulit, tetapi justru disitulah iman diuji. Apakah kita tetap mau berkata, "Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi," ketika kehendaknya tidak sama dengan keinginan kita? Mungkin hari ini ada sesuatu yang sedang kamu bawa dalam doa, sebuah keputusan, sebuah hubungan, sebuah persoalan keluarga, sebuah masalah ekonomi, sebuah harapan yang belum terwujud. Cobalah bertanya dengan jujur, "Tuhan, apakah aku sungguh ingin mendengarkan-Mu, atau aku hanya ingin Engkau membenarkan apa yang sudah kuputuskan?" Pertanyaan itu mungkin tidak mudah, namun justru dari kejujuran seperti itulah kita belajar bertumbuh dalam iman. Jangan hanya mencari suara yang membuat hati kita nyaman. Carilah suara yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin benar dalam hidup, semakin mampu mengasihi, dan semakin berani meninggalkan apa yang tidak berkenan kepadanya. Sebab suara Tuhan tidak selalu mengatakan apa yang ingin kita dengar,
Tetapi ketika kita sungguh belajar mendengarkannya, kita akan menemukan bahwa kehendak-Nya selalu mengarahkan kita kepada kehidupan. Marilah kita berdoa. Tuhan, seringkali kami datang kepadamu dengan keinginan kami sendiri dan berharap Engkau hanya mengatakan bahwa pilihan kami benar. Ampunilah kami jika kami lebih suka mencari pembenaran daripada mencari kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk sungguh mendengarkan suara-Mu, bahkan ketika sabda-Mu menegur, meminta kami menunggu, atau mengajak kami melepaskan sesuatu yang sulit. Berilah kami kerendahan hati dan pikiran yang jernih, agar kami mampu membedakan suara-Mu dari suara keinginan kami sendiri. Dan ketika kehendak-Mu berbeda dengan kehendak kami, berilah kami keberanian untuk berkata, Tuhan, bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara kepadamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.